Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya, maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tetapi sesungguhnya yatim itu adalah yatim ilmu dan akhlak. Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan, dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan, "Bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba." Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Mereka yang terlalu dalam terluka disebabkan terlalu jauh meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebesaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya, tapi diukur dari bagaimana dia berdiri tegap setiap kali dia terjatuh. Sungguh, engkau diciptakan bukan untuk membalas orang yang menyakitimu. Kewajibanmu hanyalah bersabar, karena sabar merupakan adabmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosaku sangat membebaniku, tapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampunanmu lebih besar. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya, meskipun ia tidak mengamalkannya. Nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman dan Islam adalah memiliki sahabat yang soleh. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan hari ini tentukan bahagia masa depanmu. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki. Berdoalah, Allah mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik, terima kasih kepadanya bahkan
bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. Jangan sesekali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Setiap napas baru yang Allah izinkan untuk kamu ambil bukan hanya berkah, tetapi juga tanggung jawab. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta. Tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain daripada akhlak yang mulia. Bersyukurlah atas yang kamu miliki saat ini, karena masih banyak orang di sekeliling kamu yang masih kurang beruntung. Kita tidak akan pernah kalah sampai kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, karena sesungguhnya tidak ada paksaan dalam beragama. Sabar dan bisa mengikhlaskan sesuatu yang telah pergi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal: bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Yang paling aku takutkan adalah ketakutanku pada diri sendiri, kepentinganku, nafsuku, dan golonganku. Karena itu dalam tasawuf yang harus pertama kau urus dan kendalikan adalah egomu. Guru adalah siapa saja yang mengajariku walau sehuruf. Maka berakhlaklah pada siapapun, karena bisa jadi ia gurumu yang tidak kamu sadari. Meninggalkan kesan yang baik lebih penting dalam dakwah ketimbang menyampaikan pesan yang baik. Ibadah adalah seni merayu Tuhan untuk mengetuk pintu hatinya. Pembenci memikirkan yang dibenci, maka hidupnya selalu suram. Pecinta memikirkan yang dicinta, maka hidupnya selalu cerah. Ibadah termulia adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang lain. Ciri dari kelalaian manusia ialah ketika ia seringkali mengeluh ketika menerima ujian, jarang bersyukur ketika mendapat nikmat yang luar biasa. Dunia hanyalah satu tetes nikmat Allah di antara lautan nikmatnya. Jadi, apakah kamu puas hanya dengan memiliki dunia? Bila tak kunyatakan keindahanmu dalam kata, ku simpan kasihmu dalam dada.